Ya, baik Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Selamat siang. Good afternoon everyone. How are you today? Gimana nih kabarnya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya? Pada sehat? Halo, apakah ada orang? Ini ada orang nggak ya? Oke. Ya, Bapak Ibu atau teman semuanya, kita ini apa ya? Usahakan untuk interaktif aja. Jadi kita lebih kayak ke diskusi aja gitu ya mengenai TOEFL ini. Jadi saya juga nggak jadi apa ya? Bukan menggurui gitu ya, tapi hanya sharing experience aja dari pengalaman-pengalaman saya dalam mengajar TOEFL. Jadi Bapak Ibu perkenalkan, nama saya Reski Ramadhani. Bapak Ibu bisa panggil saya Reski gitu ya, atau rekan-rekan semua bisa panggil saya Reski. Kebetulan saat ini saya merupakan dosen dan juga ketua lembaga bahasa yang ada di Institut Teknologi Garut. Nah, Bapak Ibu ada yang tahu Garut di mana? Takutnya nggak tahu ya ini Garut di mana ya gitu ya. Apakah ada di peta gitu ya? Oke, jadi kebetulan saya di Garut. Nah, juga selain itu juga saya sebagai dosen luar biasa di UIN Sunan Gunung Jati Bandung ya. Dan juga pernah jadi apa namanya? Jadi instruktur di Pusat Bahasa UIN dan juga sekarang saya juga di tutor-tutor juga di Universitas Terbuka. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu banyak sekali pengalaman yang bisa saya apa namanya yang bisa saya lakukan dan mudah-mudahan bisa saya share pengalaman mengajar saya ini kepada teman-teman semua dan Bapak Ibu semua. Ya, eh, jadi saya cek les gini, apakah ada orang di sini? Ada. Ya, Kak. Oh ya, Ada, Kak. oh ya, makasih, makasih ada respon ya. Ada, Bang. Takutnya, takutnya saya ngajar yang goib-goib. Enggak, kita perhatikan. Takutnya saya ngajar Kita yang goib kan. perhatikan, kita simak kok. Oh iya, Kita nyimak terus. siap. Kan saya jadi merinding ya. Ah, Ya bercanda ya Boy. Ya baik, jadi kebetulan saya saat ini saya tinggal di Garut ya. Tapi kebetulan untuk TOEFL ini saya lumayan lama juga ya mengajar TOEFL dari tahun 2017 nih. Jadi sebenarnya udah bosan juga nih ya. Tapi bosan untuk diri sendiri sebenarnya ya. Tapi nggak pernah bosan lah untuk sharing ilmu karena ilmu itu kan harus di sharing ya supaya bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya Bapak Ibu, hari ini rencananya saya akan membahas trik ya, lebih ke trik aja sebenarnya, trik and tips dalam menjawab soal-soal TOEFL, terutama itu menjawab soal reading. Jadi di minggu lalu Teh Esa sudah memfokuskan untuk membahas sedikit materi yang ada di structure. Jadi memang structure itu banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Ada 50 lebih materi yang harus dikuasai, tapi memang untuk structure itu sendiri ya itu akan berkaitan dengan kemampuan tata bahasa kita ya, kemampuan grammar kita. Bahkan ada juga sebagian orang gitu ya yang menggunakan intuisinya dalam menjawabnya. Ada juga yang seperti itu ya Bapak Ibu ya. Menggunakan intuisi gitu ya. Karena mungkin karena kebiasaan mereka dalam membaca novel-novel berbahasa Inggris atau teks-teks berbahasa Inggris itu menjadikan mereka tuh oh kayaknya ini enak deh, ini enggak deh gitu ya. Ada juga yang seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi ketika ditanya kenapa kenapa jawabannya ini, kenapa jawabannya itu, mungkin nggak bisa ngejawab gitu ya. Tapi ketika ditanya kenapa, mana jawabannya ya ini jawabannya gitu. Nah ada juga sebagian orang seperti itu. Tapi alangkah baiknya gitu ya, kita dalam menjawab soal-soal TOEFL ini tentunya kita tahu alasannya ini kenapa jawabannya ini, apa alasannya kenapa pilihan yang lain salah. Nah itu lebih baik ya Bapak Ibu supaya jawaban kita itu lebih tepat sasaran gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita mulai saja. Jadi hari ini saya akan memfokuskan ke pembahasan reading ya. Jadi hari ini saya mungkin akan membahas beberapa trik dan tipsnya dan bagaimana sih menjawab soal-soal reading ini. Karena kan reading juga merupakan agak challenging juga ya, Bapak Ibu ya, quite challenging for us, especially for those yang jarang banget baca-baca berbahasa Inggris kan sulit juga ya. Nah nanti saya akan coba share sedikit gimana sih cara menjawab soal reading yang tepat sasaran gitu ya. Oke, sekarang saya akan share. Saya mulai share screen aja, Tensa. Saya langsung share screen aja ya berarti ya.
Oke, Bapak Ibu, apakah ini PowerPoint saya sudah muncul di layar Bapak Ibu atau teman-teman semuanya? Sudah, Kak. Sudah. Ya. Saya sinyalnya bermasalah nih, lup jadinya Mas Reski, sorry. Oh iya, ya teh nggak apa-apa. Oke, baik Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Jadi hari ini kita akan bahas sedikit beberapa trik dan tips dalam menjawab soal-soal reading ya. Jadi TOEFL Preparation Test. Nah, ini ada nama saya Reski Ramadhani ya. Nanti kalau Bapak Ibu ingin bertanya-tanya, bolehlah saya share nomor WA ataupun email gitu ya. Siapa tahu Bapak Ibu ingin ada hal yang ingin ditanyakan. Ya, Bapak Ibu, seperti yang sudah dijelaskan oleh TSA di pertemuan sebelumnya, bahwa di TOEFL baik prediction gitu ya, maupun TOEFL ITP, nah itu ada 3 sesi, ada tiga jenis soal gitu ya. Yang pertama itu adalah skill yang ditanyakan ya, ada 3 skill yang akan diujikan. Yang pertama itu adalah listening comprehension, yang kedua ada structure and written expression, dan yang terakhir itu ada reading comprehension. Nah, jadi seperti ini urutannya Bapak Ibu ya. Jadi nanti ketika tes bagi Bapak Ibu yang belum pernah ujian TOEFL sebelumnya, nah jadi nanti ada di listening, dimulai dari listening dulu gitu ya. Setelah listening selesai, kita langsung lanjut ke structure and written expression, dan baru terakhir nanti ditutup dengan reading comprehension. Nah, jadi untuk listening dan structure mungkin sudah sedikit dibahas oleh TSA di pertemuan sebelumnya, jadi saya tidak akan terlalu membahas mengenai dua skill yang sudah dibahas itu, dan hari ini saya akan fokuskan ke reading comprehension. Nah, sebelum kita masuk nih ya, saya mau nanya, di sini Bapak Ibu yang udah pernah tes TOEFL siapa ya? Saya pengen tahu dulu nih. Siapa nih ya yang udah pernah? Pernah saya. Oke. Bapak Ibu kira-kira di reading itu apa ya kendalanya ya? Apa yang siapa nih? Oh, Mbak Nur nih. Oke, boleh nih Mbak Nur nih. Kira-kira sharing pengalamannya dulu nih. Oh iya. Pas ngerjain reading apa nih kendalanya kira-kira? Reading tuh paling enggak kita harus tahu ini ya, arti dulu satu. Oke. Terus yang kedua kita lihat clue yang ada di reading itu apa. Nah, setelah itu kita baru nyari pertanyaan itu, kita sesuaikan dengan clue-clue itu. Mungkin itu. Itu lebih ke caranya ya? Iya, cara. Kalau kesulitan Mbak Nur apa nih kira-kira? Kesulitannya ya waktu terlalu cepat. Terlalu cepat ya, terbatas ya, betul. Terbatas. Ya, karena teksnya panjang-panjang ya, tapi Iya. terbatas ya, betul. Iya. Mbak. Iya. Jadi jangan dibaca semua, tapi baca pertanyaannya aja. Betul. Jangan dibaca semua. Jadi baca clue-nya ke bawah, ke pertanyaan, baru kita balik ke readingnya. Waduh, ini kayaknya Manu udah bisa jadi tutor nih di sini ya. Nah, ya enggak itu pengalaman aja, tapi waktu itu. Ya betul. Ya betul, yang disampaikan Mbak Nur itu betul sekali ya. Wah, kayaknya untuk TSA, untuk sharing session berikutnya Mbak Nur jadi pemateri nih ya. Ini kan saya baru belajar, Mas. Oh iya. Ya, intinya kita belajar bersama ya, Mbak ya. Iya, boleh. Saya juga masih belajar, Mbak. Jadi tidak untuk kemungkinan teman-teman semua di sini, Bapak Ibu semua di sini lebih tahu daripada saya ya. Nah, Ya, jadi belum tentu. jadi kita ya sharing aja ya. Sharing apa yang saya ketahui gitu ya. Nanti Bapak Ibu mungkin kalau ada yang Mas Reski bukan kayak gitu, caranya siap, saya juga nerima gitu. Oke. Ya, baik, betul sekali yang disampaikan oleh Mbak Nur itu. Beberapa kendala yang kita hadapi ketika mengerjakan soal reading itu adalah karena waktunya yang terbatas ya Bapak Ibu, dan teksnya juga panjang-panjang gitu ya, dan hal lain gitu ya. Nah, saya akan langsung dulu ya ke general testnya. Oke. Nah, jadi hari ini kita akan bahas reading. Jadi Bapak Ibu, seperti yang sudah kita ketahui bersama ya, bagi Bapak Ibu yang udah pernah tes sebelumnya, bahwa di reading itu ada 50 soal, ya ada 50 butir soal, dan ada 5 teks, biasanya ada 5 teks ya Bapak Ibu ya. Jadi satu soal itu bisa 9 sampai 11 pertanyaan, itu tergantung nantinya. Nah, jadi setiap teksnya, nah ini ya. Nah, selain soalnya yang panjang Bapak Ibu, teks-teksnya yang panjang ya, bukan soalnya ya, teks-teksnya panjang, kita juga punya keterbatasan waktu. Ya, jadi
dalam pengerjaan soal reading itu kita hanya diberikan waktu 55 menit ya Bapak Ibu, sekitar 55 menit. Nah, bisa kita asumsikan bahwa satu soal itu kita cuma punya waktu 1 menit gitu ya. Ya, satu soal 1 menit. Nah, bayangin ya, kita menjawab soal yang baca teks yang panjang, ya waktunya cuma 1 menit. Ya, jadi kan itu kesulitan. Nah, jadi yang menjadi apa namanya? Menjadi kendalanya, ya kadang kendala yang kita hadapi itu adalah yang pertama tadi waktunya sempit, yang kedua selain banyaknya kosakata yang kurang dianggap familiar. Jadi memang di soal-soal reading itu teks-teksnya memang sengaja ya, sengaja dipilihkan tuh ya teks-teks yang susah, ya teks-teks yang kita tuh nggak punya general background-nya atau background knowledge-nya lah gitu ya mengenai teks itu. Nah, tapi kelebihannya adalah bahwa di reading itu kita tidak perlu harus misalkan punya pengetahuan sebelumnya mengenai teks tersebut, tapi ya untuk jawabannya ada di dalam teks itu semuanya. Jadi nggak harus kayak kita mengkaitkan pengetahuan kita dengan apa yang ada dalam teks gitu ya. Tapi murni jawabannya ada dalam teks semua. Nah, acap kali topik yang dibicarakan teks adalah sesuatu di luar bidang keahlian itu ya. Karena apalagi kayak kita di bidang keahlian yang sosial gitu ya. Terus teks-teksnya ini teks-teks akademiknya ya tentang sains gitu ya, tentang teks-teks yang mungkin menurut kita tuh susah secara kosakata ya, karena kosakatanya banyak kosakata akademik gitu ya dibandingkan kosakata yang kita gunakan sehari-hari. Nah, itu adalah beberapa tantangan ketika kita mengerjakan soal-soal reading gitu, Fok. Nah, jadi lingkup tema dalam reading comprehension tuh intinya Bapak Ibu, soal-soal atau teks-teks yang ada di soal reading itu adalah topik-topik yang berkaitan dengan Amerika tentunya ya. Nah, ini juga doktrin ya, ya. Kalau saya memahami secara seorang linguis memahaminya, ini mau doktrin gitu ya. Doktrin bahwa ya kita mencoba untuk memahami culture atau historis yang ada di Amerika, secara geografi yang ada di Amerika. Otomatis untuk meningkatkan pemahaman bacaan kita ya banyaklah baca-baca mengenai Amerika gitu ya, kayak sainsnya, sejarah-sejarahnya, pemerintahannya, geografi dan sebagainya, seni, sastra dan sebagainya. Nah, ini mungkin nanti akan membantu kita dalam membiasakan bacaan kita, terutama bahasa Inggris. Nah, jadi sekarang tadi kata Mbak Nur ya, jadi dalam mengerjakan soal reading itu kata Mbak Nur ya, kita harus pahami dulu nih gitu ya, harus mengikuti clue-cluenya kata beliau ya. Terus harus tahu dulu jenis soalnya gitu ya. Ini soal apa, seperti apa, dan lihat clue-cluenya seperti apa. Wah, sepertinya Mbak Nur udah pengalaman banget ini ya. Oke. Kalau teman-teman yang lain gimana nih? Coba dong share gimana nih cara strategi yang teman-teman atau Bapak Ibu gunakan dalam menjawab soal-soal reading. Apa strategi yang digunakan? Misalkan nih ya, Bapak Ibu tuh baca teksnya dulu atau lebih ke lihat soalnya dulu? Biasanya seperti apa? Ke soalnya dulu, Kak. Lihat soalnya dulu. Kenapa, Mas Samsudin? Kenapa lihat soalnya dulu, Mas Samsudin? Karena waktu, Kak. Kalau misal lihat teksnya dulu kan kepanjangan. Betul, Sedangkan kita dikejar sama waktu. Jadi kalau langsung soalnya kan langsung bisa juga melihat teksnya. Jadi sekalian. Oh, jadi langsung ke soalnya, Mas ya. Nah, jadi pahami dulu soal, baru kita cari apa yang dibutuhkan dalam soal. Itu maksudnya? Iya, Kak. Ya, terima kasih Mas Samsudin. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Jadi itu betul yang disampaikan oleh Mas Samsudin ya. Jadi karena waktu kita terbatas, jadi direkomendasikan Bapak Ibu itu baca soalnya dulu. Ya, baca soalnya dulu, pahami dulu soalnya, baru nanti baca teksnya gitu ya. Jadi kita hanya hanya membaca bagian yang dibutuhkan oleh soal gitu ya. Karena kan nggak semua informasi di dalam teks itu kan kita butuhkan gitu ya. Tidak semua informasi dalam teks itu ditanyakan di soal. Jadi memang yang baiknya kita tuh ya langsung lihat soalnya. Apalagi waktu kita terbatas ya Bapak Ibu. 1 menit itu bukan waktu yang lama ya. Singkat sekali Bapak Ibu ya. Kadang belum kita memahami bagian yang kita baca ya. Karena kan kosakata kita juga terbatas. Nah, baik. Nah ini. Saya langsung aja ya Bapak Ibu ya, karena waktu kita terbatas. Ya, saya langsung masuk aja ke strategi menjawab soal-soal reading. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, be familiar with direction. Jadi Bapak Ibu, semua
direction soal di TOEFL itu semuanya sama ya. Sama tuh maksudnya adalah ya Bapak Ibu mau ujian TOEFL dimanapun ya directionnya tetap sama. Jadi ketika mengerjakan soal reading maupun structure maupun listening, jadi tidak perlu fokus ke direction karena kan kita udah tahu ya. Karena kita udah tahu di reading itu akan seperti apa gitu. Jadi tidak perlu kayak menghabiskan waktu untuk membaca direction. Ya, tapi kita harus paham gitu ya. Di listening itu nantinya akan seperti apa. Di reading itu seperti apa gitu ya. Ada berapa pertanyaan, ada berapa teks dan sebagainya. Nah, do not spend too much time reading the passage. Nah, ini tadi ya. Karena waktu kita terbatas, jadi jangan terlalu berlama nih membaca teks. Ya, jadi kita harus punya strategi. Gimana cara mencari pertanyaan yang diinginkan gitu ya. Atau jawaban yang diinginkan. Do not worry if your reading passage is on topic that you are unfamiliar with. Jadi memang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa topik-topik yang muncul di reading text itu bukan topik-topik yang kita itu yang familiar bagi kita, gitu ya. Kita sudah mengenal sebelumnya. Mungkin agak terasa asing gitu ya topik-topiknya, tapi itu bukan menjadi suatu masalah ya. Karena yang terpenting itu adalah kita memahami kontennya, isinya yang kita pahami. Nah, never leave any answer blank on your answer sheet. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu ya. Terkadang gitu ya, karena kita udah nyerah gitu ya, udah nyerah. Terus kita tuh kayak udah aja yang kosong tuh dibiarin gitu. Dan jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Karena di reading di TOEFL itu tidak mengenal sistem minus ya. Jadi siapa tahu nih yang kita pilih itu ya bisa jadi benar juga ya walaupun kita cuma tebak-tebak doang gitu. Jadi jangan sampai kita tuh ya kosong jawabannya. Ya pilih aja Bapak Ibu menurut Ibu paling mendekati mana gitu ya. Oh kayaknya ini paling mendekati nih, ya udah pilih aja gitu. Walaupun Bapak Ibu masih ragu nih benar apa salahnya, tapi ya pilih aja yang menurut Bapak Ibu yang paling mendekati. Jadi siapa tahu nih ya, kadang ya ada bantuan gitu ya, ada bantuan doa kita mungkin ya, karena kitanya berdoa ya Allah mudahkanlah gitu ya. Ya, akhirnya dimudahkan gitu ya dengan memilih itu supaya tahu benar. Nah, strategi berikutnya adalah Bapak Ibu betul. Hal utama yang harus kita lakukan adalah dengan memahami jenis soalnya. Jadi Bapak Ibu, di reading itu kunci dari bisa menjawab soal reading itu adalah dengan memahami jenis soalnya. Karena apa? Karena jenis soal yang berbeda, itu cara menjawabnya juga akan berbeda Bapak Ibu. Nah, jadi ada beberapa soal yang kita tuh perlu membaca teks. Ada juga beberapa soal yang kita tidak perlu membaca teks. Kita udah tahu jawabannya. Nah, ini yang akan saya share hari ini Bapak Ibu ya. Dan tidak harus kita membaca keseluruhan teks untuk menemukan jawaban. Kadang kita hanya cukup membaca satu kalimat saja ya. Dan kita udah tahu nih jawabannya yang mana gitu ya. Nah, tapi kan perlu kita memahami dulu jenis soalnya. Kalau kita tidak memahami jenis soal kan ya susah juga ya untuk menemukan jawabannya di mana gitu. Nah, Bapak Ibu, lebih kurang ya ada 11 jenis soal reading yang biasa ditanyakan di soal-soal reading. Nah, yang pertama ada main idea questions. Nah, ini selalu ya Bapak Ibu ya. Di soal-soal reading bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris nih, di main idea questions ini ya sering ditanyakan gitu ya. Main idea itu adalah pokok pikiran ya atau gagasan utama. Ini sering ditanyakan Bapak Ibu. Biasanya ada di soal-soal awal setiap teks. Nah, yang kedua itu ada soal-soal vocabulary. Nah, ini banyak banget nih proporsinya Bapak Ibu ya. Jadi soal-soal vocabulary ini proporsinya lumayan banyak. Dan ini kadang juga banyak yang salah di sini ya. Kenapa ya? Karena kan kita kosakatanya kurang. Nah, jadi kita nggak tahu nih kira-kira sinonimnya yang mana gitu ya. Ada soal organization of ideas ya. Ini mengenai soal bagaimana teks itu disusun, diorganize gitu ya, distruktur dan sebagainya. Ada pronoun reference, ada author's attitude, tone ya. Ada stated detailed question, unstated detailed question, ada inference. Nah, ini adalah jenis-jenis soal yang ada di TOEFL. Nah, yang inference ini adalah merupakan levelnya high, Bapak Ibu ya. High itu berarti the most difficult questions. The most difficult questions in reading TOEFL. Jadi soal-soal inference ini adalah jenis soal yang paling susah ya. Paling susahnya itu kenapa? Karena kan kita harus draw conclusion. Ya, menarik kesimpulan dari apa yang kita pahami dari yang ditanyakan gitu ya. Jadi soal-soal seperti ini ya, kalau kita memilih kata-kata yang muncul di dalam teks
ya di opsi ya, kata-kata yang di opsi itu misalnya muncul dalam teks. Nah, itu bukanlah jawabannya Bapak Ibu. Karena kan kita diminta untuk menyimpulkan. Nah, ini perlu strategi nih. Ya, bagaimana cara menjawabnya? Ada caranya. Tapi yang menjadi ininya ya, soal inference ini yang paling banyak juga nih, ya, banyak juga yang muncul di soal-soal reading. Nah, ini yang membuat kita kesulitan kadang. Oke. Baik, ada namanya transition questions. Ini juga sama, kita harus making conclusion ya. Membuat kesimpulan juga sama, ada specific information, ada analogi dan sebagainya. Nah, ini adalah jenis-jenis soal yang sering ditanyakan di soal-soal TOEFL. Ya, tapi nggak berurutan seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, bisa jadi misalkan main idea muncul di soal nomor 3, vocabulary soal nomor 1 dan sebagainya. Jadi tidak berurutan seperti ini. Oke. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu. Kita interaktif aja ya Bapak Ibu ya. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan ya kita coba jawab dulu. Oke, kalau tidak ya sekarang target saya kita di sini ada Mbak Esa nggak? Teh Esa nggak? Kita sampai jam berapa ya? Halo, Teh Esa? Ada Teh Esa? Tapi kalau melihat jadwal kita sampai pukul 3 ya, sampai pukul 15.00. Oke. Mudah-mudahan bisa kita bahas hari ini. Kita akan membahas beberapa jenis pertanyaan ya yang bedanya inference dengan transition question. Kalau inference itu lebih ke kita menarik kesimpulannya detail informasinya, Bu. Jadi detail informasi yang ada dalam teks. Kalau transition question ini bedanya adalah lebih menanyakan informasi sebelum dan setelah teks. Kalau inference kan lebih ke informasi di dalam teks. Tapi kalau ini mah lebih ke luar teks. Ya, inference itu informasi di dalam teks, sedangkan transition itu informasi di luar teks. Jadi transition question ini maksudnya adalah teks ini sebelumnya kira-kira membahas tentang apa, dan selanjutnya akan membahas tentang apa. Nah, itu perbedaannya ya. Kalau inference ini lebih kayak kita menarik kesimpulan nih. Misalkan apa ya? Misalkan kalau satu tahun itu misalkan satu abad itu misalkan bukan, satu dekade itu 10 tahun misalkan. Berarti satu abad berapa tahun katanya gitu. Nah, jadi kita berarti kayak menyimpulkan. Tapi 100 tahun itu tidak akan muncul di dalam teks, tapi kita yang harus menyimpulkan gitu. Nah, itu contoh sederhananya lah Bapak Ibu seperti itu ya. Itu perbedaan inference atau transition question. Bapak Ibu sebentar, saya ada telepon sebentar ya. Ya, mohon maaf ya Bapak Ibu tadi ada telepon. Oke. Nah, itu ya perbedaannya. Bedanya main idea dengan specific information, Kak. Oh, kalau main idea kan berarti menanyakan gagasan utamanya ya. Kalau gagasan utama berarti apa namanya? Informasi keseluruhan mengenai teks. Jadi isu utama yang dibahas dalam teks itu apa, gitu ya. Nah, jadi dengan membaca main idea kita paham bahwa teks ini keseluruhan membahas tentang ini. Kalau specific information itu lebih kayak ini. Misalkan tentang durasi terjadinya bulan purnama misalkan itu. Ada di baris keberapa dalam teks. Nah, itu kayak ini aja ya. Misalkan informasi tentang durasi itu ada di baris 1 ke 3 misalkan itu ya. 4 ke 6 gitu ya. 7 ke 8 atau dan sebagainya. Jadi kayak kita hanya menemukan spesifik informasinya tentang ini ada di baris keberapa. Nah, itu lebih ke spesifik informasi. Oke, jadi nanti insya Allah kita akan bahas ke depan Bapak Ibu. Jadi hari ini kita akan bahas dulu soal-soal yang gampang-gampang dulu ya. Dan saya akan berikan trik and tipsnya bagaimana cara menjawab soal seperti ini. Seperti soal main idea, vocabulary gitu ya. Pronoun reference, soal-soal tentang transition question. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini.
apa nih? Oh, dari Mas Samsudin. Artinya main ID harus full baca teks. Enggak juga, Mas, ya. Nah, main ID itu enggak perlu. Nah, ini nanti ini akan saya bahas hari ini ya, Mas ya. Akan saya berikan triknya. Apakah dalam tipe vocab spesifik yang berkaitan dengan sains, topik yang Kakak sampaikan di awal, tergantung, Mas. Ya, kadang ada teks yang mengenai sains, ada teks yang mengenai history gitu ya. Itu akan tergantung dari yang diberikan nanti ketika ketika ujiannya. Misalkan nggak melulu harus tentang sains gitu ya, nggak melulu tentang tentang literature gitu ya, tapi itu akan beda-beda. Kalau vocabulary-nya tentunya akan beda-beda ya Bapak Ibu ya. Tentang sains mungkin ada istilah-istilah khusus yang muncul gitu ya, tentang literature juga ada istilah-istilah khusus yang muncul. Jadi, oke, yang pertama saya akan fokuskan ke jenis soal main idea. Nah, jadi soal yang sering muncul di soal reading itu adalah mengenai pertanyaan fokus utama atau disebut dengan main idea questions. Nah, main idea itu seperti yang sudah kita ketahui bersama ya, itu adalah gagasan utama gitu ya, pokok pikiran. Jadi gagasan utama dari teks itu apa, ya, pokok pikirannya apa. Nah, Bapak Ibu, saya akan bahas beberapa strategi dan trik menjawab soal-soal main idea ini. Jadi hal utama yang harus kita pahami adalah mengenali karakteristik soal. Ya, jadi kita harus tahu dulu nih, kenapa soal ini soal main idea, apa ciri-cirinya, gitu ya. Otomatis kan kita harus pahami dulu bahwa ini disebut soal main idea karena ada ciri-cirinya seperti ini. Nah, biasanya soal-soal main idea ini ada kata kunci seperti topik, ya, subject, main idea, main points, gitu ya, main purpose, primary concern, primary discuss, entitle. Nah, ini biasanya kata kunci yang muncul di soal. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa kalau kata kunci ini muncul di soal, berarti ini maksudnya sama. Maksudnya apa ya? Berarti menanyakan main idea atau pokok pikiran. Ya, contoh, what is the topic of the passage, gitu ya? What is the subject of the passage? What is the main idea dan sebagainya. Dan ini soal-soal main idea ini Bapak Ibu tidak melulu kata main idea yang muncul sebagai kata kunci di soal. Ya, tapi bisa jadi nanti topik, subjek dan lain sebagainya. Dan ini harus kita hafalin ya, bukan hafalin ya. Harus kita ingat-ingat lah gitu ya. Harus kita ingat bahwa kalau ada kata kunci ini berarti ini adalah soal-soal main idea question. Nah, tingkat kesulitannya. Soal main idea itu bisa dikatakan menengah atas ya Bu kesulitannya. Kenapa? Karena main idea itu cukup tricky juga ya. Karena seolah-olah setiap opsi itu ada di teks semua gitu ya. Dan seolah antara A, B, C, D itu bisa jadi jawabannya. Nah, tapi itu adalah anggapan yang keliru ya. Karena jawaban itu hanya satu gitu ya. Nah, bagaimana cara memilih main idea yang paling tepat yang ada dalam teks? Nah, itu yang akan kita pahami bersama hari ini. Nah, jadi setelah kita menemukan kata kunci ini soal, nah apa langkah berikutnya? Nah, yaitu Bapak Ibu, nah ini strategi menjawab soal. Jadi langkah pertama adalah yang harus kita lakukan Bapak Ibu ya pahami soal ya. Kita pahami soal bahwa soal itu adalah main idea. Nah, setelah itu bagaimana cara menemukan jawabannya? Nah, karena teks di TOEFL itu atau di reading TOEFL itu adalah berkaitan dengan akademik, maka kalau menurut teorinya Longman gitu ya, 80% of main idea occur in the first sentence of a paragraph. Ya, jadi karena teksnya adalah teks akademik, maka main idea 80% main idea itu muncul di kalimat pertama masing-masing paragraf. Nah ini ya, kalimat pertama masing-masing paragraf. Atau kalimat pertama paragraf yang ditanyakan dalam soal. Nah jadi kalau main idea yang ditanyakan, jadi Bapak Ibu nggak perlu membaca keseluruhan teks untuk menemukan jawabannya. Tapi cukup dengan membaca kalimat pertama masing-masing paragraf. Gitu ya. Atau kalimat pertama paragraf yang ditanyakan dalam soal. Jadi intinya Bapak Ibu, kalau nanti teksnya hanya terdiri dari satu paragraf, jadi Bapak Ibu hanya cukup membaca kalimat pertamanya saja. Gitu ya. Dan pilihlah jawaban yang paling mewakili makna.
kalimat pertama masing-masing paragraf atau paragraf yang ditanyakan tersebut. Jadi, Bapak Ibu, kita harus memilih jawaban yang paling mewakili makna kalimat pertama. Maknanya, Bapak Ibu ya. Nah, makna ini bisa jadi kata-katanya berbeda, tapi maknanya sama, gitu ya. Paragraf yang ditanyakan tersebut. Nah, itu kalau untuk teksnya hanya satu paragraf. Kalau teksnya itu lebih dari satu paragraf, misalkan 2 paragraf, 3 paragraf, maka Bapak Ibu harus membaca kalimat pertama masing-masing paragraf dan lihat persamaannya. Persamaan itu maksudnya kira-kira isu yang mana yang sama-sama dibahas di setiap paragraf itu. Nah, nanti kita akan cobakan ya. Nah, dan yang ketiga, pilih jawaban yang paling mewakili subjek kalimat pertama masing-masing paragraf atau paragraf yang ditanyakan tersebut. Jadi, yang kita pilih itu adalah kira-kira tentang apa sih yang dibahas atau isu apa sih yang diangkat gitu ya. Atau kalau bahasa ininya mah topik gitu ya. Topik apa topiknya gitu ya. Apa isu utama yang dibahas di kalimat pertama itu. Nah, biasanya itu yang muncul di opsinya. Oke. Contoh nih Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita perhatikan di soal, what is the topic of this passage? Nah, saya mau nanya dulu nih ke Bapak Ibu, kenapa ini soal main idea? Topiknya. Ada topiknya, Kak. Karena ada kata ada topik. betul, karena ada kata kunci topik. Nah, hal ini harus kita pahami terlebih dahulu Bapak Ibu, ya dan teman-teman semuanya. Oh, kenapa ini soal main idea? Oh, karena ada kata topik nih. Oh, karena topik ya berarti yang ditanyakan adalah gagasan utama. Nah, karena ada kata topik dan kita tahu bahwa ini main idea, berarti kita tidak perlu membaca keseluruhan teks gitu ya, nggak perlu membaca seluruh bagian dalam teks. Berarti kita hanya fokuskan ke kalimat pertama dari paragraf tersebut. Nah, berarti kita baca nih kalimat pertamanya. Nah, dan kita pahami, gitu ya. In the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning. Dan kita lihat biasanya untuk menemukan main idea itu adalah kita ajukan pertanyaan. Pertanyaan adalah tentang apa dan siapa yang dibahas. Tentang apa dan siapa yang dibahas. Oke, sebelum kita bahas nih ya, sebelum kita bahas lebih lanjut, saya mau nanya dulu, kira-kira setelah Bapak Ibu baca nih kalimat pertama, kira-kira jawabannya yang mana ya? D, Kak. Boleh tulis jawabannya di kolom komentar juga boleh ya, di chat box juga boleh. Kira-kira pilihannya A, B, C atau D? Nah, oke, ada yang milih D. Oke. Oke, saya tunggu dulu nih ya jawaban dari teman-teman semuanya. Oke, ada yang apakah B? Nah, gitu ya. Oke, ada D, ada yang B. Oke, ada yang C gitu ya. Oke. Menarik ini ya. Jadi Bapak Ibu, jawaban yang kita pilih itu adalah yang maknanya sama ya. Yang maknanya sama dengan kalimat pertama tersebut. Berarti yang mewakili ya. Nah, oke. Oke, ada yang jawabnya B, ada yang jawab D. Oke, kita lihat. Nah, kalau kita perhatikan bersama dan kita pahami, Bapak Ibu, ya. Di sini teks kalimat pertama itu berbicara mengenai John Dewey. John Dewey. Nah, sekarang apanya dari John Dewey ini yang dibahas? Berarti membahas tentang filosofinya kan? Oke, membahas tentang filosofinya. Nah, apa filosofi John Dewey ini? Filosofinya adalah intelligence and reasoning. Oke, ini ya. Berarti ke sini nih. Nah, apanya dari intelligence and reasoning yang dibahas? Yaitu adalah distinction-nya, perbedaannya yang dibahas. Nah, berarti kata kunci ini ya harus muncul di opsi ini atau maknanya harus sama. Mana yang paling mewakili? Maka jawabannya adalah yang betul, yang D ya, Bapak Ibu. Nah, kenapa yang D? Karena kan di sini intelligence ada nih ya. Tuh, ini intelligence ini.
Ada reasoning juga ada tuh. Nah, terus apa lagi? Diverse. Diverse itu kan sama dengan distinction, perbedaan. Nah, Joyce itu berarti singkatan dari John Joyce, gitu ya. Works berarti ya works-nya itu adalah sama dengan filosofi, gitu kan. Nah, jadi jawaban seperti inilah Bapak Ibu yang harus kita pilih. Oke. Kalau A kan hanya intelligence saja yang muncul. Kalau yang B kan hanya distinction. Jadi tidak jelas ini distinction-nya apa, kan gitu ya. Nah, kalau yang C ini tidak ada satupun yang C ini muncul di kalimat pertama. Oke, jadi ini salah. Maaf Kak, Ya, gimana? boleh bertanya? Ya, gimana? Apakah setiap gagasan pokok atau ide utama itu atau topik sesuai dengan skill tadi, sesuai dengan triknya, semua berada di awal paragraf kalimat ya Kak? 80% Mas. Ya, 80% ya. Enggak 100% di awal, tapi kalau kata Longman mah 80% main idea itu ada di kalimat awal. 20%-nya Kak di mana? 20% bisa kemungkinan ada di awal, bisa di akhir, bisa di tengah, bisa di awal dan di akhir, dan dekat dengan di awal. Nah, tapi Bapak Ibu, ketika menjawab soal main idea, fokuskan dulu aja di awal kalimat setiap paragraf. Nah, biasanya karena teksnya adalah teks akademik ya, berarti kan teks akademik itu berarti gagasan utamanya ada di kalimat pertama setiap paragraf. Jadi kita fokuskan di kalimat pertama setiap paragraf dulu aja. Gitu. Tapi selama ini ya, sesuai dengan pengalaman saya mengerjakan soal-soal reading, rata-rata kalimat pertama itu mengandung main idea. Rata-rata seperti itu. Oke. Nah, Maaf Kak, ya, gimana? bisa minta tolong untuk tadi yang selain kata main idea, ada kata topik, mungkin bisa di Oh, ini? ya. Ya, ada topik, ya. Ada subjek, ada main idea, ada main point, main purpose. Nah, ini kata-kata kunci yang muncul di soal. Nanti boleh saya share deh ya PowerPoint-nya supaya teman-teman bisa baca lagi. Oke. Nah, coba yang ini sekarang Bapak Ibu ya. Nih, which of the following would be the best title for this passage? Ini kenapa soal main idea? Kenapa ya? Karena best title. Betul. Betul, karena ada kata kunci best title di sini ya Bapak Ibu ya. Oh, karena ada kata kunci ini berarti kita bisa simpulkan, oh berarti ini adalah soal main idea. Nah, berarti yang perlu kita baca adalah karena teksnya terdiri dari 2 paragraf nih ya, berarti kita harus memahami kalimat pertama setiap paragraf atau masing-masing paragraf. Nah, berarti yang harus kita baca adalah yang ini. Ya, terus yang ini. Nah, dan kita pahami maknanya dan lihat ya, kita pahami kira-kira tentang apa dan siapa yang dibahas di setiap kalimat tersebut. Dan lihat persamaannya. Kira-kira apa persamaan dari 2 paragraf tersebut? Ya, berarti pilihlah opsi yang mewakili kedua paragraf tersebut. Ya, pilihlah opsi yang paling mewakili kedua paragraf tersebut. Kira-kira jawabannya apa ya Bapak Ibu? Silakan ditulis jawabannya di chat box. Oke, ada yang jawab A ya. Oke, ada yang jawab B. Oke, yang lain? Saya masih nunggu nih ya. Jadi sambil kita berinteraksi aja Bapak Ibu ya, biar Bapak Ibu juga bisa memahami dengan baik. Kan kalau hanya mendengarkan kan, wah jadinya jadi passive learner ya, harusnya jadi active learner. Oke, ada sebagian Bapak Ibu yang jawab A, ada berapa orang? Oh, 1. Oh, hanya Mbak Dini aja nih yang jawab B ya. Wah, ini apakah jawaban yang A yang paling benar? Oke. Nah, sekarang coba kita bahas Bapak Ibu. Oke, kira-kira mana jawabannya ya? Kalau kita perhatikan,
di kalimat pertama, di paragraf pertama, itu membahas tentang nitrogen fixation. Nah, apanya dari nitrogen fixation yang dibahas itu adalah mengenai prosesnya. Ya, prosesnya yang dibahas. Gitu kan? Nah, kalau kita lihat di paragraf kedua, kalimat pertama, membahas tentang opposite proses, proses yang berlawanannya. Dinamai sebagai denitrification. Nah, berarti apa persamaan dari dua paragraf ini? Berarti sama-sama mengenai proses. Proses apa? Yaitu proses nitrogen. Nah, berarti dua kata kunci ini harus muncul nih di opsi. Maka jawaban yang benar adalah yang B, Bapak Ibu. Ya, kenapa yang B? Karena kan two nitrogen processes, dua jenis nitrogen yang dibahas, proses nitrogen. Yang pertama adalah nitrogen fixation, yang kedua adalah denitrification. Berarti yang B ini yang paling mewakili kedua paragraf. Kalau kita pilih A, nah kalau kita pilih A berarti ini hanya berkaitan dengan main idea yang ada di paragraf pertama saja, Bapak Ibu. Kan kita yang harus kita cari kan yang mewakili keduanya. Kalau kita pilih yang C, return the returns of nitrogen to the air. Nah, ini hanya mewakili paragraf kedua saja, tidak mewakili kedua-duanya. Nah, kalau kita pilih yang D, tidak muncul di dua kalimat yang ada di setiap paragraf, maka bukan ini pilihannya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kenapa main ID ini dianggap menengah atas ya? Karena menjebak gitu. Seolah-olah jawaban A itu adalah yang paling benar. Kenapa? Karena muncul di kalimat pertama, tapi di paragraf kedua tidak membahas tentang ini. Nah, seperti itu kira-kira ya. Nah, jadi harus hati-hati Bapak Ibu ketika nanti teksnya itu terdiri dari ini baru 2 paragraf ya Bapak Ibu. Teksnya ada 4 paragraf kan gitu ya. Ya, berarti kita harus membaca kalimat pertama setiap paragraf dan kita lihat mana apa persamaannya yang dibahas gitu. Ya, mana yang paling mewakili keseluruhan paragraf. Gitu ya. Oke, nah sekarang coba kita masuk ke soal yang lain biar Bapak Ibu paham nih ya. Oke. Sekarang coba saya berikan waktu 2 menit. kan reading itu cuma 2 menit ya. Satu soal kan 1 menit ya Bapak Ibu ya. Berarti karena ini 2 soal, berarti saya berikan 2 menit. Coba Bapak Ibu temukan jawabannya dari setiap nomor. Ya, nomor 1 kira-kira jawabannya apa, nomor 2 apa. Nanti jawabannya boleh dituliskan di chat box ya. Nomor 1 apa, nomor 2 apa. Oke, silakan 2 menit ya Bapak Ibu ya. Oke, 2 menit dari sekarang. Oke. Oke, kata Mas Wahyu maybe CB ya. Oke. Maybe CB gitu ya. Ya, gimana dengan Bapak Ibu yang lainnya, teman-teman yang lain? Oke, 1 menit lagi Bapak Ibu. Oke. Ya, waktunya habis. Nah, silakan dituliskan jawabannya Bapak Ibu. Kira-kira jawabannya apa? Nomor 1 C, nomor 2 B. Oke. Ada juga CA gitu ya. CB. Oke. Gimana dengan Bapak Ibu yang lain? Gak apa-apa, salah juga ya. Oke.
Kan nggak harus kita tuh benar selalu ya. Oke, kan kita bisa belajar dari kesalahan. Nah ya Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di soal nomor 1 ini, which of the following best describes the topic of the passage? Kenapa ini soal main idea Bapak Ibu? Ada kata topik. Karena ada kata topik ya, Topik. betul. Nah, kalau nomor 2? Ada kata title. Oke, best title ya. Oke. Nah, berarti kita bisa simpulkan bahwa ini adalah soal main idea. Nah, karena kebetulan teksnya hanya 1 paragraf ya, berarti kita baca nih ya, kalimat pertama dari paragraf tersebut. Kita baca klausanya, nih klausa yang kedua. Oke. Jadi kalau kita pahami, Fort Knox, Kentucky ini berarti teks ini berbicara mengenai Fort Knox, gitu ya. Nah, Fort Knox itu apa? Ya, Fort Knox itu kayak sebuah situs gitu ya, situs dari tentara Amerika gitu ya, posnya. Oke, nah sekarang apanya dari Fort Knox ini yang dibahas? Nah, karena dibilang, but it is even more renowned for the Fort Knox Bull Depository. Nah, apa Fort Knox ini? Yaitu adalah the massive vault that contains, nah, kayak tempat penyimpanan gitu Bapak Ibu ya, contains the bulk of US government gold. Berarti ya apanya dari Fort Knox ini yang dibahas? Ya berarti ini Bapak Ibu. Nah, isi dari Fort Knox Kentucky itu yaitu berisi US Government Gold Deposit. Jadi kayak tempat penyimpanan emas pemerintah Amerika gitu. Berarti isu yang dia bahas atau hal yang dibahas seperti ini nih Bapak Ibu. Maka kata kuncinya ini harus muncul di opsi. Berarti pilihannya yang mana ya yang benar yang nomor 1? Maka jawaban yang paling benar adalah yang B jawabannya Bapak Ibu ya. Nah, yang B jawabannya itu adalah the Federal Gold Depository. Jadi kayak penyimpanan emas gitu ya. Nah, inilah jawabannya. Jadi intinya kan kita ajukan pertanyaan, kira-kira apa yang dibahas dan siapa yang dibahas gitu ya. Jadi kita harus menemukan yang paling dibahasnya itu mengenai apa gitu, spesifik topiknya apa. Jadi topik itu Bapak Ibu nggak boleh terlalu general, tidak juga terlalu spesifik, ya. Jadi kita ajukan pertanyaan terus, apanya dari ini yang dibahas, apanya dari ini yang dibahas, gitu kan? Nah berarti karena sudah tidak ada lagi hal yang dibahas, berarti stop di situ. Nah, berarti kata kuncinya kalau yang A kan nggak ada ya, yang gold ini kan nggak muncul. Kalau yang C juga nggak ada gold. Kalau yang D, nah itu bukan gold bullion ya, tapi gold depository. Oke, jadi maka jawabannya adalah yang B. Nah, nomor 2 juga sama. Nah, karena ini adalah soal yang teks yang sama, berarti ya cara jawabnya juga sama gitu ya. Berarti nomor 2 apa jawabannya Bapak Ibu? Berarti kata kunci di kalimat pertama ini juga harus muncul di opsi. Maka jawabannya adalah C. Yang C. C. Nah, where the US keeps its gold. Di mana negara Amerika itu menyimpan emasnya. Nah, ini kan muncul di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini muncul di sini. Kalau yang A kan Massive Concrete Vault, bukan tentang ini yang dibahas. Fort Knox Security atau A Visit to Kentucky, apalagi yang D kan. Nggak ada, ini nggak muncul sama sekali di pertama. Jadi kayak gitu Bapak Ibu ya. Kata kunci yang muncul di kalimat pertama itu harus juga kita lihat di opsi muncul nggak. Itulah jawabannya. Oke, contoh lain. Nomor 3 dan nomor 4. Oke, nomor 3. Ini kenapa dikategorikan sebagai main idea Bapak Ibu? Ada kata subjek, Kak. Oke, ada subjek. Kalau nomor 4, so pasti ya. Ini dia. Ada main Ini idea. dia. Oke, berarti yang kita baca adalah kalimat pertama. Nah, ini harus kita baca nih Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita pahami, one identifying characteristic of mineral is their relative hardness. Jadi klausa yang pertama adalah cara mengidentifikasi karakteristik dari air, katanya mineral itu adalah dari tingkat kekerasannya, which can be determined by scratching one mineral with another. Jadi dengan cara menentukan
ditentukan dengan menggoreskan katanya satu mineral dengan yang lainnya. Nah, berarti kalau kita pahami di sini, ya, teks ini atau kalimat pertama membahas tentang karakteristik mineral. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi karakteristik mineral ini adalah dengan tingkat kekerasannya. Dengan cara apa? Berarti dengan scratching. Metodenya itu menggunakan stretching. Berarti kata kunci ini secara makna juga harus muncul di opsi. Nah, berarti nomor 3 yang mana ya jawabannya? B. Ya betul. Nah, jawabannya adalah yang B. Karena di sini kan identifying mineral by means dengan cara tes goresan gitu ya, scratch test gitu. Ini kan maknanya sama ya Bapak Ibu, walaupun secara ini kan nggak terlalu kayak persis sama gitu ya, tapi secara makna juga sama. Oke, nah berarti nomor 4 apa jawabannya? Ya betul, berarti nomor 4 ya jawabannya A. Karena kan di sini kan relative hardness, tingkat kekerasannya, berarti kan the hardness of mineral, jadi tingkat kekerasan dari mineral ini can be determined by its ability to make a mark. Jadi kemampuannya untuk membuat tanda gitu ya. Ya berarti tanda itu bisa kayak goresan gitu on other mineral. Ya berarti ini adalah maknanya sama dengan yang ada di kalimat pertama. Oke, jadi gampang ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi kalau seandainya kita tahu strateginya mah gampang ya main ide itu. Oke, selanjutnya. Nih, soal terakhir main idea nih ya. Supaya Bapak Ibu lebih paham lagi nih. Yang nomor 5. Kenapa ini soal main idea? Yo, kenapa ya? Ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Kenapa ini soal main idea? Mainly, Mas. Oke, ada mainly discuss ya. Ini tadi ya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat ke atas lagi nih ya. Nah, di sini ada primarily discuss atau mainly discuss, ada kata-kata kunci discuss gitu ya. Primarily kan sama artinya dengan mainly. Utama gitu ya. Nah, berarti ada mainly discuss. Nomor 6 itu ada title. Oke. Nah, karena teksnya lebih dari satu paragraf, berarti Bapak Ibu kita harus membaca kalimat pertama setiap paragraf. Ya, berarti kita baca nih kalimat atau satu klausal ya, kayaknya cukup deh sampai satu klausal atau satu kalimat juga boleh. Ya, terus kalimat pertama dari paragraf kedua. Nih, jadi, nah terus kalau kita coba pahami ya, kalimat pertama dari paragraf pertama ini membahas tentang hurricanes. Paragraf kedua juga membahas tentang hurricanes. Berarti sama-sama membahas tentang hurricanes. Berarti kalau ada yang tidak membahas tentang hurricanes, opsinya berarti opsi yang salah nih Bapak Ibu. Berarti C sudah pasti salah ya. Nah, karena kan yang dibahas itu adalah hurricanes. Nah, sekarang apanya yang dibahas mengenai hurricanes ini? Katanya hurricanes generally occur, muncul di North Atlantic. Muncul di North Atlantic from May through November. Jadi dari bulan Mei sampai ke bulan November. With the peak of the hurricane season is September. Nah, jadi intinya kalimat pertama ini membahas tentang kapan hurricanes ini muncul, gitu ya. Ini kapan hurricanes ini muncul. Nah, coba kita pahami kalimat pertama dari paragraf kedua. Nah, mana yang sama informasinya, gitu ya. Mana informasi yang sama di dua kalimat ini, berarti itu yang menjadi jawabannya nantinya. Kalau yang ini berarti of the tropical storms that occur each year. Jadi tropical storm itu kan disebut dengan hurricanes juga ya. In North Atlantic, yang muncul di North Atlantic, jadi ini juga sama. Tuh. Ini muncul di North Atlantic, ini juga sama muncul di North Atlantic. Only about 5 on the average are powerful enough to be called hurricanes. Jadi tropical storm ini katanya gitu ya. Intinya hanya sekitar 5 jenis dari tropical storm ini yang cukup kuat katanya ya disebut sebagai hurricanes.
Nah, berarti kira-kira mana opsi yang mewakili kedua paragraf ini? Kira-kira Bapak Ibu jawabannya apa ya? Yang paling mewakili ya. Kalau kalimat pertama itu membahas tentang kapan terjadinya, kalau di paragraf kedua lebih ke arah powerful-nya, kekuatannya. Nah, kenapa disebut sebagai hurricanes-nya? Hanya 5 nih. Hanya 5 dari tropical storm ini yang disebut dengan hurricanes katanya. Nah, tapi sama-sama terjadi di North Atlantic. Berarti mana yang paling mewakili? A. Oke, ada yang A. Kenapa, Mas? Kenapa jawabannya A, Mas? Oke. Maka jawabannya apa ya kira-kira? Maka yang paling tepat jawabannya adalah yang D ya, Bapak Ibu ya. Oke. Kenapa yang D? Nah, karena kalau kita perhatikan yang A, kalau yang jawabannya ya, hurricanes in one part of the world. One part of the world. Satu bagian dunia. Coba, ada nggak satu bagian dunia ini dibahas di dua kalimat ini? Kira-kira mana satu bagian dunia? Ada yang in the North Atlantic. Betul. Inilah yang samanya, Bapak Ibu. Jadi sama-sama yang terjadi di North Atlantic. Nah, jadi yang poin D ini berarti mewakili keduanya. Kalau kita perhatikan yang A, how many hurricanes occur each year? Ini hanya dibahas di paragraf pertama saja, gitu ya. Jadi kapan terjadinya hurricanes itu dibahas di kalimat pertama. Kalau yang dua, the strength, kekuatan. Nah, tadi ya, kekuatan itu dibahas di paragraf kedua. Nah, jadi B itu hanya mewakili paragraf kedua, yang A hanya mewakili paragraf pertama. Nah, yang mewakili informasi dari kedua paragraf ini adalah yang D. Oke. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Terus kalau yang A, yang nomor 6 nih. Nomor 6 kira-kira jawabannya apa? Maka yang B ya berarti yang tadi ya. Sama-sama di north-nya berarti yang B dong jawabannya ya. Yang nomor 6 ya. Berarti storms itu kan hurricanes ya. On the northern Atlantic. Di Atlantik Utara gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang B. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Itu baru main idea ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa praktis, bisa dicoba-coba nanti di rumah ya. Gimana soal-soal main idea. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu mengenai main idea ini? Oke, wah kayaknya udah bisa kayaknya ya. Cukup bisa dipahami, Mas. Iya. Terima kasih Mas Wahyu. Ya, Mas Wahyu udah pernah tes TOEFL, Mas? Alhamdulillah udah, Mas. Alhamdulillah. Berapa skor terakhir, Mas? Masih 4, Mas. Oh, bentar lagi kayaknya 600, Mas ya. Amin. Doain ya, Mas ya. Amin, insya Allah, Mas. Oke. Oke, Bapak Ibu yang lain, teman-teman yang lain, gimana? Ada pertanyaan? Kalau tidak ya kita lanjut ya ke jenis soal yang lainnya. Jadi nanti silahkan cobain ya di rumah, cari-cari nih soal-soal TOEFL, reading terutama ya. Nanti dicoba-cobain cari soal-soal main idea, gitu ya. Ya. Kak. Ya, gimana? Untuk soal yang pokok pikiran atau gagasan utama dalam tes TOEFL itu biasanya berapa banyak, Kak? Persentasenya biasanya berapa banyak? Biasanya ada 4-5 ya, Mas. Tadi ya, di sini tuh. Jumlah soalnya bisa sampai 4-5 soal. Tapi rata-rata soal main idea itu, setiap teks itu pasti ada soal main idea-nya. Rata-rata seperti itu ya. Ada juga yang satu teks yang ada, tapi biasanya main idea itu ya proporsinya 4-5 soal. Lumayan ya, Mas ya. 4-5 soal, kalau benar semua kan lumayan ya. Oke. Ya.
Baik, Bapak Ibu, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya, dan nanti bisa dicobakan. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis soal yang kedua. Ini juga sering nih ya, muncul di soal-soal reading, yaitu adalah pertanyaan rujukan nih Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Pertanyaan rujukan ini atau kita sebut dengan pronoun reference. Nah, apa ya? Contoh pronoun reference itu apa aja ya Bapak Ibu? Apa itu pronoun? Ganti benda kah? Mungkin Kata apa? kata ganti. Kata ganti. Apa saja kata ganti itu? She, Oke, he, oke. Ada she, he, ya, are you with a she, he, it it. lah gitu ya. Oke, are you with a she, he, it atau subject pronoun ya. Tapi pronoun itu kan nggak hanya subjek ya. Ada it kan gitu ya. Nah inilah soal pronoun reference. Jadi pertanyaan pronoun reference itu adalah pertanyaan rujukan. Nah, jadi kan namanya juga pronoun kan kata ganti ya. Menggantikan kata benda kan gitu ya. Menggantikan kata benda. Otomatis yang digantikannya itu adalah kata-kata yang sebelumnya, ya. Kata benda sebelumnya. Ya, contoh misalnya Syamsuddin goes to Yogyakarta misalkan gitu ya. And he, nah berarti he itu merujuk ke siapa? Berarti ya ke Mas Syamsuddin. Nah, itu namanya rujukan. Nah, untuk soal-soal rujukan ini, Bapak Ibu sebenarnya gampang sekali ya. Ini adalah salah satu soal yang paling gampang nih di TOEFL. Tapi karena menjebak juga nih kalau kita nggak tahu cara jawabnya. Nah, jadi soal pronoun reference itu, ya yang tadi ya, are you, we, they, she, he, it, atau this, those. Nah, this itu merujuk kemana, those itu merujuk kemana. Itu biasanya soal-soal reference. Nah, untuk menjawabnya, contoh soalnya seperti ini. The pronoun they, biasanya ada tanda kutip dua gitu ya. Pronoun they in line 5 refers to. Nah, jadi pronoun they in line 5 di baris kelima berarti kita langsung cari aja. Nah, di baris kelima berarti kita hitung barisnya 1, 2, 3, 4, 5. Atau di sini juga ada diberikan ya. Nah, ini line 5, ini line 10 gitu ya. Berarti ini 5, berarti ini nih they. Nah, untuk menemukan jawabannya Bapak Ibu atau untuk menemukan rujukannya berarti kita harus membaca satu klausa atau satu kalimat sebelumnya. Ya, satu klausa atau satu kalimat sebelumnya. Biasanya itu kalau seandainya rujukannya di sini sebagai subjek, ya, maka yang dirujuknya juga biasanya posisinya sebagai subjek. Biasanya seperti itu ya, Bapak Ibu. Ya, atau misalkan kalau Bapak Ibu kurang yakin nih, ini rujukannya ya berarti bisa juga kita dengan membaca ini. Ya, they have digestive fluids. Kira-kira apa tuh yang fluids gitu ya? Merujuk ke kata apa? Tapi untuk mudahnya seperti itulah ya. Kalau misalkan ada rujukannya di sini, ya berarti kita lihat yang dirujuknya ke kalimat sebelumnya. Dan kita perhatikan juga jumlahnya. Kata ganti ini secara jumlah dia itu tunggal apa plural, kayak apa jamak gitu kan. Karena kebetulan they ini jamak, berarti pasti yang dirujuknya juga adalah kata benda yang jamak. Nah, menurut Bapak Ibu, soal nomor 1 ini jawabannya apa? Ya, betul. Itu adalah jawabannya. Ya, jawabannya adalah yang B, Bapak Ibu. Jadi yang dirujuknya kalau kita perhatikan satu kalimat sebelumnya itu berarti dari kata in order to sampai ke village. Nah, berarti subjeknya mana? Ya, subjeknya adalah these plants. Secara jumlah ya sama. They itu kan jamak ya. Karena they itu kan nggak hanya merujuk kepada human ya, non-human juga bisa dirujuk oleh they. Nah, kalau di sini insects, tapi insects itu kan bukan subjeknya. Apakah insects itu misalkan have digestive fluids? Nah, ini bisa juga kalau misalkan kita masih ragu nih ya, bisa juga kita pahami kalimat setelahnya gitu ya. Atau kata-kata setelahnya yang muncul. Oke, jadi yang rujuknya adalah ini. Nah, nomor 2. The pronoun it in line 8. Berarti kita hitung nih, berarti ini 10, berarti ini 8. Nah, ini. Nah, berarti kita baca satu klausa atau satu kalimat. Kalau misalkan yang sebelumnya itu munculnya klausa, berarti klausa yang kita baca Bapak Ibu. Kalau kalimat berarti kalimat. Intinya kalau nanti pronoun reference-nya itu muncul setelah titik, misalkan it, nah, berarti kita baca satu klausa atau satu kalimat.
Kalau satu klausa itu kan ada yang apa namanya bisa dipisahkan oleh koma atau titik dua seperti ini. Nah, di sini klausa. Nah, atau misalkan hanya terdiri dari satu kalimat ya, satu kalimat itu yang kita baca. Nah, contoh nih ya. It gets, it merujuk kepada kata apa? Berarti rujukannya kemana? Nah, kira-kira yang kita baca nih ya, Bapak Ibu atau teman semuanya, yang kita baca klausa atau klausa yang mana yang harus kita baca nih? Dari kata apa yang menjadi rujukan kita? Clause ya. Klausa. Clause itu otomatis di dalam sebuah klausa itu ada unsur subjek dan verb-nya. Nah, berarti mana nih klausa dari kata? Berarti klausa itu adalah dari kata when ya, Bapak Ibu. When. Kenapa when? Karena kan di sini ada subjek, nah di sini ada verb-nya. Nah, berarti ini klausa pertama, ini klausa yang pertama ini, klausa yang kedua ini, klausa yang ketiga ini. Nah, keseluruhan ini disebutnya kalimat, Bapak Ibu ya. Ini klausa pertama, klausa kedua, klausa ketiga semuanya adalah kalimat. Nah, jadi kalau seandainya nanti klausa yang muncul sebelum, berarti satu klausa sebelum. Kalau kalimat berarti satu kalimat sebelum. Berarti it ini merujuk ke C, Mas. Oke, maka yang dirujukan adalah an insect. Karena kalau kita perhatikan berarti kan it ini kan jumlahnya singular ya, tunggal. Nah, an insect itu adalah it gets caught up katanya. Caught up in the sticky hairs. Berarti yang ditangkap itu apa ya? Insects gitu ya. Kalau ini sudah pasti salah. Ya, a variety juga salah, nggak ada sebelumnya ya. Kalau di leaf juga sama. Kalau yang ada di sini kan adanya kan leaves-nya adanya. Kalau ini kan leaf ya. It's different in numbers. Oke. Nah, sekarang coba teman-teman semua nih yang jawab ini. Oke, nomor 1 jawabannya apa ya? Terus nomor 2 jawabannya apa? Dua menit berarti ya. Nah, kan kita dalam soal reading itu kan cuma diberikan waktu 2 menit, 1 menit satu soal. Berarti 2 menit nih. Ya, kalau sudah silakan di-post jawabannya di chat box Bapak Ibu. Teman-teman semuanya. CA. CA. Wah, keren ini ya. Oke, terima kasih Mbak Ilmi, Mas Wahyu gitu ya. Mbak Dini dan Pak Yulfi sudah menjawab. Nah, sekarang saya pengen ya milih deh Mbak Ilmi. Nah, coba Mbak Ilmi, kenapa nomor 1 jawabannya C nih? Ada Mbak Ilmi? Halo Kak. Halo Mbak Ya. Ilmi. Ya, gimana nih? Sehat Mbak Ilmi? Sehat Kak, Alhamdulillah. Oke, dari mana ini Mbak Ilmi? Dari Malang. Jauh ya? Ya. Iya. Nah, coba Mbak Ilmi. Kalau dilihat ya kan kata gantinya dari it itu merujuk ke harassment because kayak kesimpulannya dari kalimat pertama itu ke harassment, jadi rujukannya ke harassment, gitulah intinya. Oh, ini ya. Oke. Ya, terima kasih Mbak Ilmi. Oke. Betul ya. Nah, kalau kita perhatikan it. Nah, it ini kan ini ya. Oke. Nah, pasti kita menganggap bahwa kan it ini posisinya sebagai subjek di kalimat ini. Pasti yang rujuk itu adalah subjek juga kan gitu ya. Pasti anggapan awal kita adalah the full moon nih, gitu ya. Tapi ternyata di sini kan nggak muncul ya, full moon nggak muncul gitu. Nah, terus kita perhatikan
it ini berarti kemana ya? Kalau misalkan Bapak Ibu ragu, ya berarti kita pahami kalimatnya di sini. It is a bright moon katanya. Berarti itu adalah bulan yang bersinar katanya. Nah, apakah sun ini bulan? Ya sudah pasti bukan ya. Apakah night ini bulan? Ya sudah pasti bukan ya. Kan malam bukan bulan ya. Nah, equinox. Nah, kalau kita lihat equinox. Nah, the equinox of the sun. Berarti equinox itu bagian dari sun. Nah, berarti ya bukan. Maka jawabannya adalah harvest moon. Nah, jadi kayak gitu Bapak. Jadi kalau misalnya kita ragu nih ya, rujukannya kemana, ya berarti kita bisa artikan nih, oh, it is a bright moon. Kira-kira yang logis yang mana ya rujukannya gitu ya. Oke. Nomor 2. Oke, nomor 2. Ya, saya mau siapa nih ya? Coba deh. Mbak Dini, ada nggak Mbak Dini? Halo Kak, Halo, Mbak Dini dari mana nih? saya dari Semarang. Jauh-jauh ya, Semarang, Malang gitu ya. Di sana hujan Mbak Dini atau panas? Panas ya. Panas ya, tapi mudah-mudahan gara-gara belajar TOEFL ini nggak makin panas ya, Bu Dini. Amin. Ya, berarti Mbak Dini gimana nih jawabannya nomor 2 ini? Kenapa? Pilihannya apa ya? A. Ah, Apa? iya. Kenapa jawabannya A? Soalnya lihat di klausa sebelumnya ini, Mm-mm. farmers ini yang paling cocok ya Kak ya. Oke. Kayak Yang ini ya, they ini kan berarti jama, terus farmers juga itu jamak ya. farmers gitu, Oke, sip. plural. Wah, keren ini. Bentar lagi kayaknya 600 nih ya. Skor Amin. Ya, betul Marini. Terima kasih Marini atas jawabannya. Nah, kalau misalnya kita ragu juga nih, kita juga bisa artikan they can work. Mereka bisa bekerja. Kira-kira yang bisa bekerja yang mana ya? Berarti farmers dong ya. Nights kan nggak mungkin bekerja ya. Time of the year juga sama. Northern and Southern Hemisphere juga sama. Maka yang logis ya farmers gitu ya. Oke, karena kan di sini juga kan night nggak plural ya. Night-nya singular di sini. Time of the year nggak muncul juga di sini. Northern and Southern juga nggak muncul di sini. Maka jawabannya adalah yang A. Oke, lagi. Wah, ini kayaknya seru nih ya soal-soal kayak gini ya. Pronoun it in line 2 refers to. Oke, coba Pak Ibu kira-kira jawabannya yang mana ya? Part yang mana? Okay, share your ideas in the chat box. Oh, Mbak Inggi cepet ya. Waduh, ini kayaknya calon-calon skor TOEFL-nya tinggi-tinggi nih. Nomor 1A gitu ya. Nomor 4 apa kira-kira? Nomor 4B. Oke. Oke, gimana teman-teman yang lain? Oke, dari Mas Syamsuddin. Nomor 3. B, nomor 4B ya. Oke. Ketiga gimana, Mas? Oke, dari Mbak Yulvi nih AB ya. Wah, kayaknya yang jawab yang itu-itu aja ya. Ayo dong, Bapak Ibu yang lain, teman-teman yang lain. Ayo. Gak apa-apa, salah juga ya. Nah, yang penting kan kita mencoba nih. Oke. Oke, ada AB. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Nah, jadi nomor 3, the pronoun it. Nah, it in line 2. Berarti di sini ya, baris kedua. Berarti ya ini berarti it. Ya, it refers to. Berarti merujuk ke mana? Berarti yang kita baca adalah satu kalimat atau satu klausa. Nah, berarti ini kalimat ya berarti ya. Nah, berarti it bla bla bla. Nah, it itu kan jumlahnya 1 ya, Bapak Ibu. Nah, berarti ya kita perhatikan subjeknya mana nih? Nah, berarti di sini ya Mardi Gras ya. Kan suka ada pertanyaan, Mardi Gras itu nama orang bukan sih? Nah, kan kalau it itu kan rujukannya bukan orang ya. Non-human biasanya. Tapi di sini diberikan keterangan which means Father's Day.
Berarti Mardi Gras itu bukan orang, tapi kayak events gitu ya. Nah, berarti it itu adalah Mardi Gras. Nah, nomor 4. They, pronoun they in line 6. Ya, berarti in line 6 ini. Ya. Berarti yang kita baca adalah satu klausa atau satu kalimat. Berarti satu klausa kayaknya ya. Oke, dari kata tourist. Berarti they take part in week of non-stop activities. Berarti yang bisa melakukan aktivitas siapa? Ya, berarti adalah tourist. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Oke, nah itu nih ya. Intinya adalah menjawab soal-soal pronoun reference. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa diaplikasikan Bapak Ibu ya dalam mengerjakan soal nantinya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu atau didiskusikan? Apakah cukup bisa dimengerti dan dipahami Bapak Ibu penjelasan yang saya berikan? Cukup bisa dipahami, Mas. Ya, terima kasih. Ya, boleh, Mbak. Oh, slide sebelumnya ya. Yang mana, Mbak? Yang ini? Oke, ada pertanyaan, Mbak Novita? Oh, enggak. Thanks, katanya. Oke. Baik, Mbak. Thank you. Oke. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut ya. Mudah-mudahan waktu kita cukup nih. Kan kita hanya sampai pukul 13.00 ya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara menjawab soal-soal kosakata, vocabulary questions. Nah, ini merupakan menurut saya sih soal-soal yang banyak muncul dan juga banyak yang salah ya gitu ya. Dan soal-soal yang sangat mempengaruhi ke skor TOEFL kita gitu ya. Karena kan memang keterbatasan dari kosakata kita gitu ya. Dan kita juga nggak tahu nih sinonim atau persamaan makna dari kata tersebut itu apa. Nah, Bapak Ibu, di TOEFL itu perlu kita pahami bersama adalah ini bagi teman-teman yang belum pernah tes TOEFL atau ya sebelumnya atau belum pernah tes reading ya, bahwa di soal reading TOEFL itu yang ditanyakan hanya sinonimnya saja ya. Jadi tidak ada ontonim ya. Jadi yang ditanyakan hanya persamaan makna dari kata tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu, seringkali kita ketika bertemu jenis soal seperti ini, ketika kita udah nggak tahu ya, ini kira-kira yang mana makna yang sama dengan kata yang ditanyakan, seringkali kita tuh skip gitu ya. Wah, nyerah gitu ya. Wah, bingung, nggak usah, udah bingung, skip aja lah gitu ya. Nah, sebenarnya dalam menjawab soal-soal vocabulary ini, kita tidak memerlukan buka kamus sebenarnya ya. Ya, karena kan sebenarnya itu TOEFL itu kan berkaitan dengan trik ya, trik pokoknya ada trik-triknya. Jadi memang kosakata juga ada triknya gitu ya. Nah, kalau ketika kita menyerah ya jangan nyerah dulu gitu ya. Udah nggak tahu ya jangan nyerah dulu. Tapi kita gunakanlah beberapa strategi yang akan saya share ini. Nah, apa itu? Yang pertama adalah strategi yang Bapak Ibu bisa gunakan adalah yang pertama, menemukan definisi dari petunjuk yang diberikan. Ya, atau definition from context clue. Jadi Bapak Ibu, seringkali kata yang ditanyakan itu sebenarnya ada bantuan, ada clue yang bisa kita gunakan untuk menebak makna kata yang ditanyakan. Biasanya adalah berupa definisi ya, kata-kata seperti ada tanda seperti gini ya. Ada strip seperti ini. Biasanya kata-kata yang muncul setelah strip ini menunjukkan definisi Bapak Ibu ya. Menunjukkan definisi. Berarti kita bisa menebak kata yang muncul sebelum strip ini dengan memahami kata-kata yang muncul setelah strip. Nah, itu yang pertama. Atau kata-kata definisi misalkan ada kata that is gitu ya. That is, ada which is, aduh maaf ini kurang rapi ya. Saya lupa bawa ini tadi. Ada which is, ada that is, which is. Jadi yang menunjukkan definisi ya. Jadi Bapak Ibu bisa perhatikan ya konteks yang mengelilingi kata tersebut. Nah, kita bisa menebak dari konteks. Contoh nih ya, soal nomor 1. In behaviorism, in line 2. Nah, di baris kedua nih, berarti ini behaviorism itu. Ya. A psychologist is concerned with. Berarti seorang psikolog ini katanya
dia tuh fokus kemana gitu ya, apa yang dia fokuskan, apa yang dia utamakan gitu ya. Nah, ketika kita tidak memahami apa ya behaviorism, ya behaviorism itu berarti kayak tingkah laku kayaknya ya, gitu ya kan gitu ya. Tapi ketika kita lihat di sini tuh nggak ada kayak makna tingkah laku gitu ya. Nah, jadi, nah bagaimana cara menjawabnya? Nah, kita perhatikan ada nggak clue yang bisa membantu kita. Nah, di sini kebetulan kan ada strip ya Bapak Ibu. Nah, karena ada strip ini berarti ya kita pahamilah kata-kata yang muncul setelah strip itu. Berarti dengan memahami ini nih. Nah, kita pahami. Nah, kita pahami maknanya dan kita tebak kira-kira apa nih yang ada di sini. Nah, berarti katanya behaviorism itu adalah the belief, ya, sebuah kepercayaan gitulah ya, that the role of psychologist is to study behavior. Jadi peran seorang psikolog itu adalah katanya untuk mempelajari tingkah laku, which is observable. Jadi tingkah laku yang bisa diobservasi katanya gitu. Ya, berarti ini kata kuncinya ya Bapak Ibu ya. Berarti tingkah laku yang bisa to study behavior which is observable. Nah, kira-kira mana opsi yang maknanya sama dengan kata ini? C. Maka jawabannya adalah yang betul, Mas. Maka jawabannya adalah yang C kan. Nah, observable action. Jadi tindakan yang bisa diobservasi. Ini kan makna semuanya ya. Nah, ini maknanya sama. Gitu ya. Nah, itu cara yang pertama Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu stuck atau teman-teman stuck, nggak tahu nih makna katanya apa, cari clue. Ada nggak clue yang bisa membantu kita? Nah, ini clue yang pertama. Nah, yang kedua yaitu adalah diberikan dengan contoh ya, Bapak Ibu. Yang kedua itu ada contoh, berupa contoh. Contoh ini kata-kata yang muncul seperti ada such as gitu ya. Ada such as, ada lagi misalkan example gitu ya. Example, ada lagi for instance gitu ya. For instance, ada that is, which is, dan sebagainya. Nah, kita juga bisa menebak makna sebuah kata yang ditanyakan dari contoh yang diberikan. Nah, contoh nih ya, what is positive reinforcement? Apa itu positive reinforcement katanya? Berarti, aduh, apa ya reinforcement? Positif mah tahu gitu ya. Tapi reinforcement mah apa ya? Gitu ya. Kan kita, misalnya anggaplah kita tuh nggak tahu, nggak ngerti. Maka kita langsung aja lihat kata yang ditanyakan di sini kan line 7 ya. Nah, line 7 berarti kita lihat 6, 7. Nah, gitu ya. Berarti ini positive reinforcement. Nah, kira-kira ada nggak Bapak Ibu clue yang bisa kita gunakan untuk menebak makna dari kata ini? Ada. Nah, itu adalah kata Price. Nah, such as. Berarti memberikan contoh nih. Ada price, ada food, ada money. Berarti kira-kira kalau ada price, ada praise ya, ada food, ada money. Berarti kira-kira apa? Apakah gift, rewards, bribe, penalty? Maybe reward. Maka the possible answers ya. Maka jawaban yang paling tepat mungkin ya, the exact answer is reward. Karena reward itu kan biasanya kan kalau kita diberikan reward atau penghargaan kan pasti ada praise-nya gitu ya, ada food-nya, ada money-nya kan gitu. Kalau gift kan nggak selamanya kayak harus ada praise gitu ya, nggak harus ada money, kayak gift ya gift biasa aja. Tapi kan kalau reward itu kan sesuatu penghargaan itu kan ada praise-nya, ada good food-nya, ada money-nya. Maka yang tepat adalah reward. Nah, jadi kayak gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa menggunakan dari clue contoh yang diberikan. Atau yang ketiga, ya, misalnya nanti muncul conjunction or. Or itu kan artinya atau ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau muncul conjunction or, misalkan kata yang ditanyakan di sini. Nah, ini yang ditanyakan. Maka kata sebelum dan setelah or itu memiliki makna yang sama Bapak Ibu. Ya, memiliki makna yang sama. Kan or atau kan gitu ya. Atau walaupun nggak sama, berarti misalkan kebalikannya, berarti kita cari kebalikan dari ini apa ya, gitu kan? Bisa juga seperti itu, Bapak Ibu. Contoh negative reinforcement or punishment. Sudah pasti kan? Karena or di sini yang ditanyakan, berarti punishment nih.
Berarti cari ya jawabannya punishment gitu. Nah, hal ini kadang kita nggak sadari ya, karena kita tuh udah kayak nyerah langsung gitu ya. Nah, terus ya skip gitu. Jadi gunakanlah cara-cara seperti ini, Bapak Ibu. Oke. Contoh nih ya. Nomor 1. According to line 1 of the passage, what is a teddy bear? Nah, ini yang ditanyakan teddy bear ya. Berarti line 1. Berarti ini nih. Kira-kira apa teddy bear yang dimaksud itu apa? Nah, berarti ya kita pahami di sini kan ada is ya. Berarti is ini berarti ya definisi dong. Nah, berarti kita pahami lah apa itu teddy bear. Katanya a child's toy. Berarti apa tuh kira-kira Bapak Ibu? D. Nah, maka jawaban adalah toy itu apa ya? Kayak mainan gitu ya? Mainan. Berarti sesuatu yang bisa dimain-mainkan kan gitu ya. Oh, berarti ya plaything dong. Nah, jadi berarti maknanya yang sama dengan dimain-mainkan ya berarti ya plaything. Nah, ini kan berarti diberikan kita menebak makna yang dimaksud dari clue yang diberikan. Kalau di sini kan clue-nya definisi. Nah, berarti plaything berarti apa namanya? Kayak toy itu kan mainan kan gitu ya. Berarti sesuatu yang dimainkan. Oke, begitu juga nomor 2. Nih, in line 4 pastime. Nah, ini harus hati-hati Bapak Ibu ya. Kadang kita terjebak, oh pastime tuh kayaknya kayaknya masa lampau deh. Kalau malah masa lampau, berarti harusnya past time Bapak Ibu ya. T-nya 2 berarti. Kalau kita perhatiin T-nya cuma 1 ya di sini ya. Past times. Nah, jangan terjebak dengan kata ini seperti itu ya. Kita harus juga jeli nih. Nah, kan T-nya cuma 1 ya. Kalau masa lampau itu ya berarti past time harus ada T-nya. Nah, could be replaced by. It could be replaced. Nah, berarti bisa digantikan oleh kata apa? Berarti maknanya sama. Ya, kita perhatikanlah kita cari katanya di teks. Nah, di line 4. Nah, ini. Oke. Nah, kira-kira ada nggak clue yang bisa membantu kita untuk menebak kata past time, Bapak Ibu? Apa hunting ya Mas ya? Ini ya. Ini clue-nya ya, Mas ya. Nah, Ya. nah, katanya karena ada koma seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau koma seperti ini dan muncul noun phrase di belakangnya, maka ini adalah menjelaskan apa itu past time. Berarti ini kayak contoh gitu ya. One of which was hunting. Salah satunya adalah hunting katanya. Oh, berarti salah satu dari past time itu hunting. Nah, hunting itu apa maknanya Bapak Ibu? Hunting itu? Berburu. Nah berburu itu apakah things that occur in the past? Ini sudah pasti bukan ya. Karena kan past time-nya bukan yang ini kan. Berarti past time-nya sudah bukan gitu ya. Atau previous jobs, apakah hunting itu merupakan pekerjaan gitu ya. Apakah hunting trips atau leisure activities? Kira-kira jawabannya mana? C, Kak. Kenapa C? Jadi ada kata hunting ya, Kak, menurut saya. Apakah pastime itu hanya hunting saja? Kalau ini kan contoh ya, salah satunya adalah hunting katanya. Ini kan hanya contoh, berarti kan kalau seandainya kita pilih C, berarti bahwa pastime itu hanya hunting saja gitu, hunting trips. Hunting itu biasanya kita lakukan di waktu-waktu seperti apa ya? Berburu itu biasanya orang-orang berburu tuh di waktu-waktu, apakah berburu itu pekerjaan? Bukan, sepertinya bukan pekerjaan ya, hunting itu ya, seperti hobi gitu kan ya. Berburu itu kan hobi ya. Berarti kan kita melakukan hobi kita ketika kapan? Ya berarti ketika ya leisure activities. Ya berarti ketika kita aktivitas senggang gitu kan. Nah, mau hunting gitu ya, mau football, futsal dan lain sebagainya itu kan bisa dikategorikan sebagai pastimes. Itu kayak waktu senggang gitu ya. Nah, jadi kita bisa menebak makna dari pastime ini dari contoh yang diberikan. Nah, berarti leisure activities.
Nah, seperti itulah contohnya Bapak Ibu ya. Oke, kita langsung lanjut aja karena waktunya, waduh, sampai jam berapa ini? Oke, dikit lagi deh ya, boleh. Menentukan makna dari bagian kata. Menentukan makna dari bagian kata. Nah, Bapak Ibu, ada juga kosakata yang ditanyakan itu adalah ada bagian kata itu yang sudah ada maknanya. Bagian dari kata yang ditanyakan itu sudah ada maknanya gitu. Nah, biasanya bagian katanya itu ini ya, ada prefix ya. Awalan seperti kontra, mul, mis, sub, dek, multi, soil, tree, sol, tree gitu ya. Kalau kontra itu memiliki makna against. Jadi contradiction berarti ya sesuatu yang berlawanan kan gitu ya. Mul artinya bad, miss artinya error. Jadi ketika kita bertemu dengan kata-kata yang makna apa namanya bagian makna dari bagian kata yang sudah ada ya, berarti kita nggak usah fokus ke kata berikutnya. Contoh nih ya, the word vividly. Berarti dari kata viv, artinya ya life, ya. Berarti mana jawabannya ya? Viv itu artinya berarti life, sesuatu yang hidup. Berarti mana yang bermakna kehidupan di sini? Dari kata viv ya. Nah, dari kata viv nih, vividly ini. Maka jawabannya adalah yang C ya Bapak Ibu. Kan life itu sama dengan life like way kan gitu ya. Ada kata life-nya. Nah, jadi nggak perlu kita mikir-mikir keras ya, tapi tugasnya kita harus hafal ini ya. Oke, kita harus hafal nih table ini. Nah, misspell. Miss berarti dari kata miss ya. Miss itu apa tadi lihat? Oh, miss itu error nih ya. Mistake seperti kesalahan, misunderstood berarti kesalahpahaman. Berarti kalau seandainya misspell sesuatu yang salah gitu. Ada kesalahan. Incorrect. Berarti jawabannya adalah incorrectly. Betul, Mas. Nomor 3, dictation. Diction. Dari kata dic. Nah, lihat di sini itu artinya say. Mengatakan begitu ya. Berarti mana nih yang makna yang sama dengan diction? Speech. Speech. Betul. Gampang ya? Gampang. Oke, coba lagi nih soalnya nomor 1. The word subjugation. Dari kata sub, kita lihat nih ya. Sub itu artinya under. Berarti sesuatu yang di bawah tuh ya. Subway itu kan di bawah ya. Ya, subway itu kan kereta bawah tanah. Nah, berarti sesuatu yang posisinya di bawah. Nah, mana nih yang posisinya di bawah? Apa flag ya Mas ya? Flag itu apakah posisinya di bawah, Mas? Maybe no. Di atas ya. Flag itu kan di atas ya. Control. Control ya. Berarti sesuatu yang dikontrol itu adalah sesuatu yang di bawah kan. Nah, kalau religion kan pasti kita memposisikan religion itu di atas kan gitu. Agreement berarti ya sama setara ya, karena saling bersetuju. Berarti ya control. Oke, nomor 2, the word decades. Nah, kita lihat nih. Decades berarti artinya 10. Nah, cari aja yang 10. Berarti ya D ya. 10-year periods. Gitu. Nomor 3, terrain. Nah, lihat Nah, ini earth. Mana yang earth, Bapak Ibu? Land. Land, ya betul. Nomor 4, spectacular. Spectacular itu spec dari kata see. Berarti maknanya see. Melihat. Berarti jawabannya adalah sesuatu yang kita maknanya melihat. B. Maka Yang B. yes, visually. Oke. Feared. Kata fear berarti turn. Turn berarti ya jawabannya adalah ya C ya. D. Oke, turn. Nah, seperti itulah Bapak Ibu ya. Gampang ya? Kak, Jadi mau tanya, ya gimana? untuk soal yang model seperti ini, apakah yang di dalam tabel itu wajib dihafal
tanpa melihat teks yang di atasnya, Kak? Iya. Kalau saran saya mah wajib dihafal, Mas. Artinya Karena tanpa melihat teksnya, Kak, untuk mengefisienkan waktu. betul. Kalau misalnya kita udah hafal ini, makanya saya tadi bilang, Mas, ada soal yang kita tuh tidak perlu melihat teks. Tapi misalkan kita lihat, oh ini apa nih? Subjugation. Oh, dari kata sub nih. Oh, sub itu kan artinya under ya. Oh, under cari aja nih yang posisinya di bawah. Ini bisa gitu, Mas ya. Spectacular, dari kata spek. Oh, spek tuh. Berarti kan kita nggak perlu cek di teks ya untuk menemukan jawabannya apa gitu ya. Asalkan ya kita bisa mengingat ini ya teman-teman semuanya. Ini yang paling pentingnya diingat gitu. Oke. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, ada pertanyaan? Ya, nanti boleh deh saya share ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut dulu sedikit. Nah, kita habiskan yang vocabulary. Selanjutnya menggunakan konteks dalam menentukan makna yang sulit. Nah, biasanya juga ketika kita tidak paham nih ya makna dari satu kata, kita juga bisa menggunakan konteks yang mengelilinginya. Jadi kita lihat kata yang muncul sebelum dan setelah kata yang ditanyakan. Contoh, the barges headed across the lake. The barges. Yang ditanyakan itu adalah a barge is probably which of following. Kira-kira barge itu apa katanya? Misalkan kita nggak tahu barge itu apa ya? Apakah a train, plane, bicycle, apa boat? Nah, karena konteksnya sini adalah lake. Nah, berarti kira-kira barge itu apa? A boat. Gitu. Ini konteks namanya, Bapak Ibu. Jadi kita kalau nggak tahu maknanya, lihat konteks yang muncul sebelum dan setelahnya. Oh, lake, nggak mungkin lah kereta mah di danau kan gitu ya. Apalagi pesawat gitu ya. Nah, ini bisa kita gunakan seperti itu, Bapak Ibu. Oke. Nah, selain itu, yang terakhir. Nah, ini juga sering Bapak Ibu yang muncul ya. Ini juga sering menjebak kita nih. Yaitu menjawab pertanyaan kosakata sederhana. Jadi ada kata-kata sederhana biasanya yang ditanyakan. Sederhana itu maksudnya yang maknanya kita udah tahu ya. Udah biasa kita gunakan sehari-hari gitu. Nah, kan kalau tadi kan kata-katanya yang kita tuh nggak terlalu familiar ya. Tapi ini tuh kata-kata yang sederhana. Seperti kata put, school, kan? Put, school. School kan kita udah jelas sekolah artinya gitu ya. Put itu ya meletakkan gitu. Nah, maka kalau kata-kata sederhana ini yang ditanyakan, maka kita harus menghindari makna normalnya. Makna normal itu artinya makna yang berkaitan dengan kata tersebut. Berarti kita harus menghindari makna-makna seperti itu. Maka kita harus temukan jawaban yang maknanya paling berbeda dari kata sederhana itu. Contoh, he put his answer this way. Put. Nah, berarti kalau kita perhatikan place mirip dengan put, berarti bukan ini. Set juga sama. Ya, handed juga sama. Nah, handed, set, place itu mirip-mirip maknanya dengan put. Maka yang paling berbeda adalah express. Nah, ini sering muncul Bapak Ibu di soal-soal kosakata. Oke, contoh lain misalkan the word roof. Kan roof itu kan udah biasa kita gunakan sehari-hari ya. Roof itu kasar kan. Nah, berarti carilah makna kata yang tidak berkaitan dengan roof. Itu yang mana? Unsmooth sudah pasti. Kalau tidak halus ya berarti kasar ya. Mean juga sama ya. Kasar. Mean itu bisa berwarna kasar. Ya, heavy juga berat, kasar juga bisa sama dengan roof. Berarti jawaban adalah approximate. Ya. Jadi kita menghindari makna yang dekat dengan kata itu. Stores. Store itu kan kita udah tahu ya Bapak Ibu ya. Store ya toko gitu ya. Berarti ya kita harus mencari yang berbeda. D. Yang D, betul Mas. Karena store itu bisa dengan department, bisa market, masih berkaitan dengan gedung lah gitu ya. Shop, maka yang berbeda adalah supply. Take. Take itu kan udah biasa kita gunakan sehari-hari. Take, berarti hold juga sama, ya, possess juga sama, grab juga sama. Berarti yang berbeda adalah understand. Understand ya. Nah, seperti itulah Bapak Ibu. Itu adalah beberapa trik yang teman-teman bisa gunakan ketika nggak tahu makna dari kata yang ditanyakan.
Tadi ya, bisa menggunakan definisi, bisa menggunakan contoh, bisa menggunakan conjunction or kalau ada gitu ya. Bisa tadi menggunakan makna bagian kata, bisa juga menggunakan konteks, dan bisa juga menghindari makna kata yang sederhana, ya. Berarti kita harus menghindari makna normalnya. Baik Bapak Ibu, cukup sekian mungkin yang bisa saya sampaikan di pertemuan hari ini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Dan kalau ada pertanyaan nanti bolehlah kita sharing-sharing ya mengenai materi reading ini, karena materi reading ini cukup kompleks ya Bapak Ibu ya, cukup kompleks. Jadi ya kita harus banyak latihan, harus sering bahas soal ya. Karena kalau tidak terbiasa kan cukup sulit juga ya, cukup rumit juga. Tapi intinya banyak praktis, karena TOEFL itu intinya Bapak Ibu praktis ya. Semakin sering kita praktek, bisa jadi nih ya, soal-soal yang udah kita bahas itu malah muncul nanti ketika ujian, kan itu kan satu jackpot ya. Oke. Wah, ini kemarin udah saya bahas ini. Oh, saya tahu nih jawabannya. Nah, ini kan enak ya kalau kayak gitu. Nah, kalau seandainya kita apa namanya? Kita misalkan udah asing kan, asing mah berarti ya butuh effort yang lebih gitu ya. Ya, gimana? Mas Syamsuddin? Izin bertanya kembali. Ya, gimana Mas? Untuk trik untuk segera mendapatkan clue Kak. Kayak tadi ada soal yang di bagian vocabulary-nya itu yang agak sulit di bagian kalau tidak salah persamaan. Ini kan kita mengerjakan 55 menit, sebelumnya kan ada listening, kemudian ada structure, itu kan fokusnya pasti sudah agak berantakan. Betul. Untuk segera mendapatkan clue-nya dengan soal yang agak tricky seperti tadi persamaan itu gimana Kak? Supaya fokusnya tidak hilang gitu. Persamaan yang mana Mas? Yang bagian vocabulary? Ada tadi Kak, saya lupa. Persamaan. Sinonimnya Kak, kalau tidak salah. Ya vocabulary ya? Ya. Intinya dengan melihat ciri-cirinya aja Mas. Ada nggak ciri-ciri atau clue-clue yang diberikan? Misalkan kalau vocabulary, kalau definisi, di setelah kata itu ada nggak definisi? Atau misalkan definisi itu kan biasanya ada berbentuk verb be ya. Is, are, is lah ya, is, are gitu ya. Atau ada kata-kata seperti divine, atau kata-kata misalkan which is, that is gitu ya. Atau misalkan ada clue seperti contoh, ada such as, example, for instance. Nah, kalau kata-kata itu yang muncul, ya berarti kita menebak maknanya dari contoh yang diberikan. Atau kalau ada conjunction or, berarti or gitu ya. Atau misalnya ternyata kata yang ditanyakan itu ternyata ada bagian kata yang sudah kita tahu maknanya. Seperti miss kan gitu ya, miss, sub gitu ya, fifth. Kita udah paham nih, oh kata fifth itu artinya life nih ya. Fifth itu maknanya life, oh berarti cari aja yang maknanya hidup gitu. Atau nggak ada nih satupun yang tadi yang kita pahami. Oh berarti kalau nggak ada ya berarti kita pahami berdasarkan konteks. Konteks misalnya bisa konteks waktu gitu ya. Bisa konteks misalkan yang mengelilingi kata tersebut, konteksnya misalkan apakah lokasinya di mana nih kira-kira terjadinya. Misalnya kalau seandainya kayak Brak tadi, oh ini karena di lake ya nggak mungkin dong kapal nggak mungkin dong pesawat, nggak mungkin dong kereta ya karena konteksnya kan nggak, kalau pesawat kan nggak masuk kan di danau gitu ya. Nah jadi kita lebih ke arah kenali karakteristiknya, Mas, kenali kenali clue-clue yang kita pahami sebelumnya. Itu bisa sangat membantu. Satu lagi Kak. Gimana Mas Syamsuddin? Ini tadi pembahasannya filenya akan dibagikan di grup. Ya, insya Allah saya akan bahas. Recordingnya Kak gimana? Ada recordingnya di nanti ke Mbak Esa, Soalnya Kak, saya baru masuk di grup, saya baru tahu. Jadi kelas ini memang saya baru tahu. Jadi baru masuk di kelas ini saja. Selebihnya saya belum pernah masuk. Oh iya, siap Mas. Nanti insya Allah di-share oleh TSA ya. Di grup ya Kak, mentoring ya? Ya, betul. Di grup mentoring nanti di-share. Ya Kak, makasih Kak. Oke. Ya, Bapak Ibu yang lain, kita nunggu TSA dulu apa gimana ini? TSA ada nggak ya? Biasanya kalau udah langsung keluar Mas. Oh langsung ya? Oh ya udah deh. Oke.
Jadi Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih banyak ya atas partisipasinya hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya, tentunya bermanfaat untuk mempermudah gitu ya, mempermudah Bapak Ibu untuk menemukan jawabannya. Tapi tetap Bapak Ibu ya, untuk memahami teks itu ya tergantung dari pemahaman kita masing-masing. Mungkin saya hanya membantu untuk mengarahkan. Mengarahkan itu maksudnya kalau jenis soal seperti ini, menemukan jawabannya di mana, bagian mana dalam teks gitu ya. Tapi tetap ketika kita membaca kalimat kan itu balik lagi ke pemahaman masing-masing dari kita gitu ya. Nggak bisa kan kita hanya terpaku kepada clue saja, terpaku kepada strategi aja, tapi memahami teks itu yang lebih penting gitu ya. Oke, ada pertanyaan nih ya. Kak, ada referensi soal-soal TOEFL untuk kita praktekin kerjaan sendiri? Teman-teman bisa sih, kayak di buku Longman ya. Di buku Longman itu cukup banget ya. Yang direkomendasikan sama TSA. Bisa kok di Shopee juga ada ya teman-teman ya. Di Shopee juga banyak kok sekarang. Beli aja buku Longman yang TOEFL itu. Nanti soalnya banyak banget di situ. Rata-rata di soal-soal ITP itu ya, TOEFL ITP banyak dari Longman juga diambilnya. Gitu ya, kalau pengalaman saya ya. Nggak tahu tuh, kadang soal ITP kan dia update ya, tapi rata-rata banyak kemarin yang muncul dari ITP. Jadi kan TOEFL itu banyak ya, untuk structure kita bisa pakai Cliff, bisa pakai Barron, bisa pakai Longman, bisa pakai, bahkan sekarang banyak lah buku-buku bahasa Indonesia yang apa namanya penjelasannya menggunakan bahasa Indonesia, tapi sebenarnya ya referensinya dari Longman gitu, atau dari Barron atau dari Cliff. Banyak sekali Bapak Ibu bisa digunakan. Bahkan sekarang ya kita search aja pakai Google Engine juga ada ya, banyak banget tuh soal-soal yang muncul. Ya. Banyak sekarang hari ini menurut saya mudah sih. Nggak kayak dulu ya. Kalau dulu kan kita susah banget nyari bank-bank soal gitu ya. Kalau hari ini semuanya ada gitu ya. Oke. Baik, teman-teman semuanya, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Boleh nggak nih saya foto dulu ya? Teman-teman bisa aktifin kameranya gitu ya, supaya saya merasa bahwa saya nggak sendiri di sini gitu ya. Takutnya kan saya ngajari yang goib-goib, Mbak. Oke. Boleh nggak kita foto bareng dulu nih? Kalau boleh ya, saya aktifkan kameranya nih ya. Thank you Mas Wahyu ya. Mas Wahyu udah kapan ujian TOEFL lagi nih? Tanggal 10. Oh, 10. Online atau offline, Mas? Dapatnya online, Mas. Oh, di mana? Di NTB ya? Oh, NTB. Mudah-mudahan lancar ya Mas ya. Dan Amin. Doain ya Mas ya. ya, Insya Allah. Mudah-mudahan skornya sesuai dengan yang diharapkan lah ya. Ya. Oke. Ini teman-teman nggak mau buka kamera? Oh ya, makasih Mbak Ilmi. Aduh, saya diterharu nih ya. Akhirnya nggak saya doang nih di sini. Ya. Maaf ya Mas, saya kurang rapi ya. Nggak apa-apa Mas ya. Saya juga karena kebetulan lagi di kampus aja ini makanya rapi. Kalau di rumah kan acak-acakan. Oke, baiklah kalau nggak ada ya udah kita bertiga aja nih. Oh, kameranya error ya. Oke deh Mbak. Ya, sama 1, 2, 3. Oke. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai kayaknya balik ke main room juga kayaknya ya. Saya balik lagi ke main room deh. Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas. Sama-sama. Udah ya, Ki? Gak apa-apa, udah aja ya. Udah azan. Masih di mute. Udah selesai kan Teh ya? Iya, udah langsung. Ya udah oke. Makasih banyak ya. Ya, sama-sama Teh. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, saya izin pamit ya Teh. Makasih banyak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.